Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Kali ini minggu pagi ini aktivitas kita akan menyemprot di lahan perkebunan sawit ya. Hari ini kita masuk perawatan, bos. Nah, kita nyemprot hari ini, bos ya. Ini lahan yang mau kita semprot ini, bos. Oke, sebelum menengok video saya ini, silakan like, subscribe, and comment di video saya, channel Widi RT12. Nah, saya pernah mengalami kejadian di sini, bos ya. Tepatnya di lahan ini, lahan sebelah ini, lahan situ. Nah, saya pas kerja dodos dulu, pernah dijumpai dulu, bos ya. Dijumpai sama makhluk astral, bos. Makhluk buta hijau namanya. Dia menawarkan golek kencana, bos, untuk saya, tapi saya nggak mau karena saya nggak pingin lah dengan barang-barang kayak gitu ya. Padahal menurut dia golek kencana itu lumayan bagus. Golek kencana itu apa, bos? Golek kencana itu berupa bayi, bos, bayi tapi dia emas, bayinya bayi emas. Dan kegunaannya apa telah dijelaskan sama dia, bisa untuk kesaktian apalah dan sebagainya, tapi saya tetap nggak mau karena saya pingin dengan hasil dan keringat jerih payah saya sendiri ya. Karena kita memang diberi kesehatan, tenaga, kekuatan oleh Allah, itu ya gunanya untuk mencari rezeki dengan mengeluarkan tenaga ya. Jadi sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran, yang tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi biarkan kalau mereka beribadah dengan caranya mereka, ya kita juga harus beribadah dengan cara kita gitu sebagai manusia. Malam istirahat tidur, siang bekerja. Setelah dapat pekerjaan ya kita dapat upah, dapat gaji, ya dari situlah cara ibadah kita untuk menafkahi anak istri, untuk mencukupi kebutuhan. Nah, dari situlah. Tapi kalau sejenis bangsa goib gitu, kita bersekutu dengan itu, ya bisa dikatakan syirik atau apalah. Memang sih tenaga nggak keluar banyak, tapi kan dampak dan resikonya sudah pasti ada. Nah, tapi kalau kita dengan kerja begini keluar keringat, nah, kalau sudah capek, bawa istirahat tidur, bangun badan fit lagi, kerja lagi, nah, hasilnya lebih enak gitu. Tepatnya di tahun 2000, sekitar 2012-an lah, bos. Saya pas memanen sawit di sini, sawit sini pun masih pendek. Lagi sedang memanen, tiba-tiba ada sosok yang keluar dan mengajak berinteraksi dengan saya. Tapi saya lanjut tetap kerja dan komunikasi sama mereka. Mereka menawarkan golek kencana itu, bos. Itu kalau katanya kalau nanti ada yang beli mahal juga katanya, bisa miliaran katanya, bisa kaya dengan cara itu. Tapi ya saya tetap gak mau karena untuk menafkahi anak istri saya juga pengen dari hasil keringat ya, bos ya, bukan dari cara kayak gituan. Nah, disitulah tepatnya di sebelah lahan inilah saya ditawarkan golek kencana itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya pun nggak mau, tetap masih konsisten dengan pekerjaan saya hari-hari. Selain menjadi RT ya ngurus-ngurus kebun lahan, kebun saudara, kawan, tetangga. Yang penting intinya kita bekerja lah, bos ya. Kita jual jasa tenaga, sama-sama nggak ada yang dirugikan, halal. Tetap semangat lah, walaupun ya mungkin kalau dibilang hasil ya, tapi alhamdulillah sih nggak pernah ngerepoti orang,
bisa cukup untuk mencukupi anak, kebutuhan keluarga, mencukupi anak istri. Ya kalau masalah kaya dan enggaknya itu udah ada garisnya masing-masing. Dari sananya udah digaris, bos. Kalau memang kita di garisan kaya, mau apapun kerjaannya, mau apapun kita pasti jumpa jalannya. Nah, wong ludah aja bisa jadi uang kok ibaratnya. Cuma abab, modal abab, bos. Ibaratnya kayak dukun-dukun yang dimintai air untuk mendoakan, cuma modal beli aqua, beli air mineral, ditiupkan udah jadi duit. Tapi kalau kita berdikari, berkarya, insya Allah hasilnya akan lebih nikmat. Dan mudah-mudahan itu menjadi nilai plus dan barokahnya lebih banyak gitu, bos. Tapi memang lain orang, pasti lain profesi, lain pekerjaan, dan udah ada jalannya masing-masing. Toh kalau memang kita ditentukan memang jalannya dengan cara misalnya menjadi tabib, menjadi tokoh spiritual, itu udah ada jalannya masing-masing. Ya mungkin inilah jalan hidup saya. Inilah lahan yang kita semprotin ini, mas. Tuh. 1 hektar yang mau kita semprotin. Inilah sawitnya. Kalau dulu ya, bos, sekitar tahun 2010-an, saya sering didatengin sama bangsa-bangsa goib kayak gitulah. Ya ngasih tawaran, ngasih ini, ngasih itu. Bahkan saya pernah mengalami kejadian tahun 2010. Tahun 2010 itu dimana dulu saya sempat jatuh dari sepeda motor. Ketika itu saya masih jualan sate, bos. Sesudah pulang jualan sate, kemudian pulang antar mertua saya. Waktu pulang jualan nggak ada apa-apa, tapi sesudah pulang jualan, kemudian mertua di rumah saya antar ke rumah beliau. Pulang dari rumah beliau itulah, bos, saya dijumpai sama dibilang kurcaci, tapi bukan kurcaci. Wujudnya orang, dia pakai baju ya sama kayak kita, persis sama kayak kita, cuma tinggi dan besarnya sebesar-besar teko. Nah, saya tengok, oh itu orang, tapi kok kecil-kecil kali. Nah, di depannya ada orang memakai baju putih-putih, berhenti. Anak-anak saya mau lewat, saya berhenti. Jangankan kau nabrak, nyenggol pun enggak. Tapi setelah berhenti, yang di belakang itu yang pakai baju hitam, jenggot hitam, ikat kepala hitam, serba hitam pokoknya. Tangannya mengangkat, tangan yang sebelah kiri mengangkat. Dasar manusia katanya. Nah, kemudian saya sama sepeda motor saya diangkat kurang lebih sekitar 3 meter lebih lah ya. Tangannya turun, sepeda motor saya pun jatuh, saya tersungkur. Nah, inilah yang menyebabkan rahang saya jadi bengkok ini. Agak menonjol ini, kalau sebelah sini kan rata. Ya, ini agak menonjol. Itulah sejarah kenapa rahang saya agak nongol. Dulu memang sempat dibanting sama makhluk astral di Karya Mukti ya, bos ya. Kalau kita bisa nengok Karya Mukti ini memang luar biasa lah. Dari segi makhluk astralnya, terus orangnya juga unik-unik, bos. Beragam lah pokoknya, warna-warni, lebih berwarna pokoknya. Nah, inilah, bos. Nah, dulu kalau nanti saya sambung di vlog berikutnya ya, yang dimana saya jatuh, kemudian sepeda motor saya patah, terus saya bisa, dari situ saya bisa keluar dari badan saya, rupanya sama kembar tapi hanya bisa berkomunikasi. Ada 5, bos, saya bisa jadi 5 waktu itu, tapi komunikasi hanya satu arahnya. Kita bisa tahu dalam beberapa tempat, kita tahu kejadian, kita tahu apa, tapi yang bisa ngomong cuma satu, bergantian kita ngomongnya, nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa. Cuma dalam waktu yang sama kita bisa tahu kejadian. Itulah mungkin yang disebut sedulur papat 5 pancer ya. Jadi kita keluar dari badan kita sendiri, rupanya sama, mirip, dan itu mungkin yang apa sama keseharian kita pun sama.
Cuma sampai saat ini pun saya belum pernah mengalami kejadian yang sama atau bisa berulang lagi seperti itu menjadi 4. Ya sekali itulah saya jadi 4 itu. 5 sama saya yang di apa. Waktu saya dijahit pun bisa nengok sendiri. Nengok orang sekitar. Tapi saya pun bisa nengok badan saya dan saya lagi dijahit. Cuma orang-orang itu nggak bisa ngelihat saya. Yang saya rasakan saya jadi 4 pokoknya dalam malam itu. Oke lah, itu aja dulu untuk vlog hari ini. Karena saya mau lanjut tugas kerja nyemprot lagi bos ya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, jangan lupa like and subscribe serta tonton video-video saya berikutnya agar channel itu tetap berkembang. Dukung saya terus dan ikuti vlog-vlog saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain episode.